sifatnya hanya pengenalan, jadi pemahaman untuk database dan data warehouse. Mungkin saya langsung aja untuk mempersingkat waktu. Ini ada database data warehouse. Jadi sifatnya ini kita cuma pengenalan atau pemahaman apa sih data-data tersebut, karena bisa dibilang itu bukan ranah kita, tetapi jika kita belajar tentang sistem informasi, minimal kita tahu pengertian dari database dan data warehouse. Yang pertama itu database, dan pengertian database yaitu data sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dikatakan kenarinya kita selalu memerlukan menggunakan data dalam merencanakan sesuatu, pertimbangkan apapun dari kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan kita dijelaskan bahwa kita tidak bisa terlepas dari yang namanya data. Jadi data-data ini kita gunakan untuk mempertimbangkan sehingga kita dapat mengambil keputusan. Nah, dalam kehidupan kita, sedangkan kesehatan ini merupakan salah satu atau termasuk dalam kehidupan kita. Contohnya mahasiswa pasti memerlukan data antara lain nilai tugas, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, nilai indeks prestasi sementara, indeks prestasi kumulatif, biaya kuliah, jadwal, serta data lain yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Nah, sama seperti pada kesehatan. Jadi kesehatan itu kita membutuhkan data-data pasien, biaya pengobatan, data-data persiapan obat dan sebagainya. Database dapat dibayangkan sebagai sebuah almari arsip. Jadi basis data atau database itu kita bisa membayangkannya itu berbentuk seperti lemari arsip, tapi dia berupa elektronik. Nah, jika memiliki sebuah lemari arsip atau bertugas untuk mengelola, maka kemungkinan besar tidak akan melakukan hal-hal seperti memberi map pada kumpulan arsip. Jadi kita tuh kalau misalnya di dalam berangkas yang besar, pastinya kita akan memberikan atau mewadahi arsip-arsip kita atau dokumen-dokumen kita menggunakan map, memberikan nomor atau nama, lalu merupakan arsip tersebut dengan urutan tertentu di dalam almari. Nah, jadi kalau misalnya kita menata dokumen kita biar kita menjadi mudah dalam pengambilan, misalnya kita membutuhkan suatu dokumen, maka kita harus menyusun dokumen kita dengan rapi, memberi penomoran, membuat label, jadi kita tinggal ambil. Nah, sama seperti yang ada di komputer kita, jadi kita menamai file kita gitu. Kalau misalnya secara manual di dalam lemari kita tidak bisa men-search-nya, tapi kalau di komputer kita bisa menggunakan search, jadi kita apa yang kita mau cari, apa nama filenya, tinggal kita cari, kita ketik dan enter di komputer kita. Nah, kalau hal tersebut tidak seluruhnya dilakukan, paling tidak semua lembaga arsip menerapkan suatu aturan tertentu bagaimana seluruh arsip tadi disusun. Jadi paling sederhana, arsip tersebut sesuai dikelola tanpa pengelompokan, atau tidak akan pernah kita jumpai adanya lemari arsip yang tidak memiliki aturan dalam penyusunan arsip di dalamnya. Nah, jadi kalau kita mempunyai suatu data atau dokumen penting, pastinya kita akan mempunyai almari arsip. Nah, kalau misalnya suatu hal yang penting, kita harus menyusun atau kita harus merapikan arsip-arsip kita agar kita akan mudah jika kita akan mengambilnya. Ini contoh dari basis data perpustakaan. Nah, di dalam basis data perpustakaan itu minimal ada tabel buku, tabel anggota, tabel pengembalian, tabel peminjaman. Jadi ada buku, misalnya tabel buku itu buku-buku elektronik yang berbentuk PDF misalnya. Nah, jadi ada anggotanya. Jadi kalau misalnya ada masuk melalui email atau melalui website apapun itu yang dibuat oleh program, jadi jadi anggota, jadi boleh pinjam misalnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia telah meminjam, kita masukkan ke dalam tabel peminjaman. Jadi kalau misalnya ada seorang lain yang akan meminjam
itu tidak ada, atau walaupun dia berbentuk buku dia bukan berbentuk PDF, buku hard copy-nya, maka kita akan mudah, misalnya ada nggak buku ini di bagian mana gitu kan, oh di bagian pojok sebelah kanan yang kumpulan ini gitu kan. Tapi kalau misalnya buku itu dipinjam orang, kita masukkan ke dalam tabel peminjaman. Jadi kalau misalnya kita buka, oh tidak ada buku itu dan pinjam atau kayak mana. Jadi kita tidak lama, atau orang itu tidak susah untuk mencari buku yang akan dipinjamnya. Jadi basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat bersama berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata waktu seperti manusia, pegawai siswa, barang, hewan, dan segala macamnya. Ya. Ada tag, gambar, bunyi, atau kombinasi. Nah, kalau misalnya kita basis itu yang diartikan sebagai markas atau gudang, artinya kan tempatnya data tersebut. Nah, basis itu merupakan tempatnya data barang yang akan kita susun. Nah, jadi basis data. Nah, basis data dari mari arsip tujuan memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip utama adalah mengatur data arsip dan tujuan utama adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada media penyimpanan yang digunakan, kalau nadi besi atau kayu, tetapi kalau ini berbasis elektronik seperti cakram magnetik, atau kalau misalkan di dalam flash disk atau CD kan, CD yang CD atau DVD. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai basis data atau database, itu sama tujuannya untuk menyimpan data kita agar tidak hilang. Itu tujuan yang terpenting. Yang kedua, kita akan mudah jika kita akan membutuhkan data tersebut. Nah, saya kira ada operasi dasar basis data. Pembuatan basis data baru, ada create database. Jadi kalau misalnya kita di laptop itu kita buat file new folder kita buat create data tersebut. Membuat tabel baru di suatu basis data, create table. Menghapus tabel di suatu basis data atau drop table. Menambahkan atau menginsert data baru sebuah tabel insert. Jadi mengambil data dari sebuah tabel itu query, pengubahan data dari sebuah tabel update, menghapus data dari tabel itu delete. Jadi kalau misalnya di dalam opsi dasar basis data, kita kalau membuat data itu namanya create database. Kalau misalnya dia membuat tabel baru itu create table. Jadi sama tadi kita buat folder, jadi dalam folder nanti kita ada file, sama seperti itu. Jadi dia bentuk tabel. Nah, kalau kita akan menggabungkan atau menghapus suatu dari tabel data itu namanya drop table. Selanjutnya sampai ke delete table. Selanjutnya ada sistem basis data. Basis data hanyalah sebuah objek yang pasif. Jadi basis data ini sebuah objek saja karena ada pembuatnya. Jadi sistem data ini dia berbentuk pasif. Dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, sedangkan sistem-sistem itu dibuat oleh seseorang. Nah, orangnya ini yang aktif, yaitu yang bisa kita sebut dengan operator. Nah, ia tidak akan pernah berguna jika tidak ada pengelolanya atau penggeraknya. Yang menjadi pengelola atau penggerak secara langsung adalah program atau aplikasi. Jadi kalau misalnya program itu atau aplikasi itu tidak digerakkan, maka tidak akan bergerak. Nah, dia database itu masih berbentuk data, akan berguna jika dia dalam bentuk program atau aplikasi. Nah, aplikasi ini akan berjalan atau program ini akan berjalan jika ada seseorang yang mengoperasikannya. Nah, seperti misalnya programmer atau user. Nah, gabung kedua basis data dan pengelolaannya menghasilkan sebuah sistem. Dan itu secara umum menurut jadi kalau misalnya digabungkan menjadi itu, jadi menghasilkan sebuah sistem. Sistem data merupakan sistem terdiri atas kumpulan tabel data yang paling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program yang biasa disebut dengan DBMS, Database Management System, yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Jadi kalau misalnya lebih dari satu orang yang menggunakan itu sudah menggunakan database management system. Jadi ada manajemen sistem yang lebih besar lagi dari database biasa. Nah, database management system tadi DBS, kalau misalnya sistem manajemen cuma seperti ini tadi
misalnya di perpustakaan tadi ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman atau tabel ini. Nah, dia menggunakan komputer seperti ini. Nah, ini cuma sebagai sistem database. Data basis data saja atau sistem database. Tapi kalau misalnya manajemen sistem, dia sudah tersistem. Nah, seperti ini. Dia ada database, DBMS, ada database manajemen sistem. Nah, database ini terkumpul menjadi database manajemen sistem, memulai data aplikasi meminjam. Nah, nanti ada anggota yang menggunakan atau mengakses data tersebut. Nah, dari gambar tersebut, database menampung semua data. Database itu menampung semua data mulai dari anggota, data buku dan sebagainya ditampung menjadi satu. Dan sehingga data melihat data buku pula anggota dan buku apa saja yang sudah dipinjam. Nah, jadi apa aktivitas dari perpustakaan itu bisa kita lihat tanpa kita datang ke sana. Kita kita berikan sasaran kepada SB supaya ikut berperan juga dalam penanggulangan COVID-19 dan bertanggung jawab terhadap wilayah kerja di kecamatan Banjarmasin. Kalau boleh saya cerita, Kota Palembang ini Bu, satu hari itu bisa 15. Selanjutnya itu tentu tidak bisa dibandingkan dengan dari mereka kalau misalnya dia berbentuk penduduknya memang terpusat dan SDM-nya luar biasa, tidak hanya mengandalkan puskesmas tetapi semua rumah sakit turun. Jadi kalau misalnya manajemen sistem tadi pada contohnya di perpustakaan, jadi semua data itu dikumpulkan menjadi satu, itu namanya database. Nah, itu di manajemen, nanti buatlah tabel-tabel mana yang anggota, mana yang apa namanya segala macamnya. Di sana ada melakukan data laporan, aplikasi peminjam, melakukan data laporan dan sebagainya. Nah, jadi intinya itu database itu tidak akan berfungsi jika tidak ada yang namanya aplikasi. Jadi cuman berbentuk data tidak bisa digunakan. Nah, data ini akan berguna jika ada aplikasi. Jadi ada aplikasi yang menjalankan atau ada aplikasi sebagai pintu dari penggunaan database itu. Nah, sampai di sini untuk database ada yang perlu ditanyakan atau ada komen dari yang saya sampaikan? Jika tidak ada, kita langsung ke data warehouse. Untuk data warehouse adalah kumpulan desain basis data, segregasi dan orientasi untuk mendukung fungsi DSS. Data warehouse di mana setiap unit data adalah non-volatile dan relevan dengan waktu tertentu, repository fisik di mana data transaction dan informasi secara dan media data yang bisa dalam format standar. Kalau misalnya tadi database tadi itu cuma bentuk data, nah sedangkan data warehouse ini kumpulan dari desain basis data yang terintegrasi dan bukan jadi subjek untuk mendukung fungsi dari sistem-sistem tersebut. Nah, ada beberapa karakteristik dari data warehouse. Yang pertama data mart. Data mart adalah suatu bagian data dari warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan data pada suatu unit perusahaan online processing OLAP, suatu komersial database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan atau query dan data yang besar. Online transaction processing (OTP) merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Dimension table yaitu tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu yang berupa per bulan, per kuartal atau per tahun. Fact table merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key kunci yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri atas foreign
foreigner ya, the foreign key, kunci asing yang merupakan primary key, kunci utama dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Dan DSS merupakan sistem yang menyediakan informasi pada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisis sesuatu dan mendukung dengan baik. Nah, ini ada 6 yang karakteristik dari data warehouse. Dia berupa data mart, satu bagian data dari yang mendukung pembuatan laporan. Kalau misalnya OLAP itu suatu pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta. Kalau OLTP itu suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan transaksi sehari-hari. Dimensi table berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dilaporkan. Fact table merupakan tabel yang mengandung angka dan histori di mana ada kuncinya yang diaturkan sangat unik. Kalau DSS itu menyediakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna. Jadi kalau misalnya sudah menjadi satu kumpulan data tadi atau sebagai aplikasi, nah itu bisa kita sebut dengan DSS karena dia sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna. Nah selanjutnya karakteristik ada subjek orientasi subjek. Data warehouse berarti artinya data warehouse didesain untuk mengakses data berdasarkan tujuan tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Integrasi pada dapat menyimpan data tersebut berasal dari sumber yang terpisah dalam satu format yang konsisten dan paling integrasi satu dengan lainnya. Dengan demikian data tidak bisa dipecah-pecah karena data yang ada merupakan suatu kesatuan yang menunjang seluruh konsep data warehouse itu sendiri. Ada time varian atau rentang waktu. Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan aturan atau valid pada rentang waktu tertentu. Untuk melihat interval waktu yang digunakan dalam kita dapat menggunakan cara. Yang pertama, cara yang paling sederhana menyajikan data warehouse itu pada rentang waktu tertentu. Misalnya kita akan menyajikan data itu antara 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau lebih dari itu dia akan hilang atau akan terdelete sendiri. Nah, yang kedua menggunakan variasi perbedaan waktu yang disajikan dalam data baik implik maupun eksplisit. Secara eksplisit dengan unsur waktu hari, minggu, dan bulan, dan sebagainya. Non-volatile, karakteristik keempat dari data warehouse adalah non-volatile. Maksudnya pada data warehouse tidak diupdate secara real time, tetapi di-refresh dari sistem secara reguler. Nah, kalau misalnya ini tadi kan, dia non-volatile ini dia tidak diupdate, tetapi di-refresh saja. Mungkin dia bisa secara otomatis akan mengupdate sendiri datanya. Nah, perlunya data warehouse. Yang pertama, data warehouse diperlukan bagi para pengambil keputusan menjamin dari suatu organisasi atau perusahaan. Dengan adanya data warehouse akan mempermudah pembuatan aplikasi DSS dan ACE karena memang penggunaan data warehouse adalah khusus untuk membuat suatu database yang dapat digunakan untuk mendukung proses analisis bagi pengambil keputusan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan atau akan membuat suatu aplikasi, maka kita akan mudah jika menggunakan atau kita mempunyai data warehouse. Nah, data-data ini kegunaannya untuk menunjang atau dapat digunakan untuk mendukung proses analisa bagi para pengambil keputusan. Nah, jadi kalau misalnya kita datanya sudah lengkap dari warehouse ini, kita dengan mudah atau kita dengan sangat mudah menganalisis dan akhirnya kita dapat memutuskan atau mengambil suatu keputusan. Nah, tugas-tugas dari warehouse yang pertama itu pembuatan laporan. Pembuatan laporan merupakan salah satu kegunaan dari warehouse yang paling umum yang dilakukan dengan menggunakan query. Nah, tadi query tadi itu mengambil ya sederhana daftar laporan per hari, per bulan, per tahun atau jangka waktu kapanpun yang diinginkan. Online analytical processing OLAP dengan adanya data warehouse, semua informasi baik detail maupun hasil summary yang dibutuhkan dalam proses analisa mudah didapat. Selanjutnya ada data mining. Data mining merupakan proses untuk menggali atau menggali, mengetahui dan informasi baru dari data yang kita banyak pada data warehouse dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan matematika. Proses informasi eksekutif. Data warehouse dapat membuat ringkasan informasi yang penting dengan tujuan membuat keputusan bisnis tanpa harus menjelajahi seluruh dunia. Jadi dengan proses informasi eksekutif ini, kita dapat membuat ringkasan informasi yang terpenting dengan tujuan membuat keputusan bisnis. Jadi kita tetap duduk di ruangan atau tetap di Indonesia, tetapi kita bisa menjelajahi seluruh dunia menggunakan jaringan
Dengan itu kita sebut dengan menggunakan proses informasi eksekutif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang database dan warehouse, karena sifatnya ini sebagai pengenalan atau harus kita tahu apa sih arti database, data warehouse untuk menunjang atau pemahaman dari mata kuliah ini. Karena selanjutnya walaupun kita tidak atau tanpa melakukan praktik untuk memegang suatu aplikasi, soalnya kan kita nanti terakhir kita belajar tentang sistem informasi geografis. Nah itu kita cuma sebagai teori, tapi mungkin kita akan melihat apa sih keunggulan-keunggulan atau manfaat dari sistem informasi geografis itu. Nah mungkin nanti juga kita bisa gunakan untuk laporan atau tesis kita nantinya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan atau sesuatu yang akan kita bahas dari database dan data warehouse ini? Jika tidak ada, sebelum saya tutup, jadi intinya database dan data warehouse ini sangat penting digunakan pada saat kita menggunakan atau membuat suatu aplikasi. Nah, contohnya pada aplikasi e-kesehatan. Nah, kalau misalnya kita membuat atau akan menggunakan e-data kesehatan, itu pastinya sudah ada database dan data warehouse. Nah, database dan data warehouse ini sudah terkumpul atau sudah banyak data sehingga jadilah e-kesehatan. Nah, e-kesehatan itu menjadi lengkap tidak lengkap tergantung dari database atau data warehouse yang digunakan, atau ada nggak yang data-data tadi, misalnya data seluruh Indonesia tentang apa, misalnya kesehatan lingkungan atau kesehatan masyarakat, ISPA atau apa segala macamnya. Kalau misalnya datanya semakin lengkap, maka aplikasi atau e-kesehatan itu akan semakin bagus. Nah itu kemarin sudah ada yang memberikan contoh bahwa kalau misalnya kita menggunakan data ini, contohnya di kesehatan sudah menggunakan, tetapi untuk efektivitasnya masih kurang karena kita belum berani untuk menge-share informasi kita secara mungkin cara lengkap di internet atau di mungkin di kesehatan bisa kita bilang seperti itu, karena kita belum tahu dan bagaimana regulasi dari penggunaan kesehatan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Jika tidak ada yang perlu kita bahas, mungkin saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Besok kita akan kuliah AKK ya, AKK. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Sore Pak. Sore, Pak.